Supaya memasuki tahun yang baru kita semakin sadar. Merubah cara pengiringan kita kepada Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Dia. Bukan seperti di tahun-tahun yang lalu, bahkan tahun yang baru kita lewati. Tapi kita semakin sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Semua potensi yang ada pada diri kita, kita ingin berikan untuk menyenangkan Dia. Seperti seorang istri yang ingin memberikan yang terbaik dan terindah. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita sekalian dalam ibadah kita yang kedua di minggu ketiga tahun 2022. Kita bersyukur Tuhan menghantar menyertai kita sampai di hari ke-16 tahun yang baru. Tentu saudara kalau disuruh bersaksi semuanya punya kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyertai hidup saudara begitu rupa. Nah, saya ingin menyampaikan firman Allah yang menggambarkan gambaran lain tentang pengikut Yesus yang sejati. Selama ini digambarkan dengan gambaran seorang mempelai wanita yang terpilih begitu rupa. Nah, mempelai wanita sebagai pendamping Kristus bukan berbicara tentang satu orang pribadi anak Tuhan, tetapi merupakan himpunan orang-orang percaya yang masuk ke dalam kesempurnaan gereja. Seperti kita tahu bahwa satu orang manusia terdiri dari berjuta-juta sel yang bergabung membentuk tubuh. Nah, sel-sel dari tubuh manusia yang gambaran gereja sempurna itu adalah pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Jadi betapa pentingnya setiap pribadi bertumbuh dalam kekristenan seperti satu sel yang sempurna sehingga kita digabungkan dalam kesempurnaan tubuh mempelai wanita. Entah posisinya Tuhan tempatkan di mana, tapi kita benar-benar menjadi sel-sel tubuh dari gereja Tuhan yang sempurna. Nah, kalau kita melihat dari surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, maka kita melihat satu gambaran yang lain. Saya sengaja menampilkan ini supaya saudara punya perbandingan untuk memudahkan pengertian saudara. Bisa saja sampai sekarang dari sekian banyak seri khotbah yang saya sudah sampaikan, ada di antara saudara yang masih belum mengerti apa itu gereja yang sempurna. Apakah hanya satu orang atau himpunan banyak orang? Nah, ini merupakan sebuah perbandingannya. Itu sebabnya tema khotbah pagi hari ini dipergunakan sebagai batu yang hidup. Saudara, kalau lihat bangunan ini adalah satu kesatuan, satu gedung gereja Mahanaim. Tetapi saudara, kalau kita gali unsur-unsur yang ada di dalam bangunan ini terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen. Berbicara tentang batu saja, berapa banyak batu bata yang disusun dalam bangunan ini. Yang tentunya dari sekian banyak batu bata yang disediakan, tukang itu memilih
dan tukang itu menempatkan batu itu menjadi bagian dari gedung ini. Tetapi kita tahu ada begitu banyak batu yang akhirnya tidak terpakai dan tidak tahu nasibnya sekarang di mana. Tetapi batu-batu yang terpilih, dia permanen ada di dalam bangunan ini. Nah, sekarang tiap-tiap pribadi anak Tuhan digambarkan sebagai batu yang harusnya menjadi batu yang hidup, batu yang terpilih dan dipakai oleh Tuhan untuk bangunan yang mulia, tempat kediaman Tuhan. Mari ikuti pelajaran ini, semoga ini berguna buat saudara dan memberi pengertian baru dari sinkronisasi khotbah-khotbah yang sudah disampaikan kepada saudara. Buka Alkitab saudara dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan baca ayat 1 dan ayat 2 terlebih dahulu. Perhatikan Bapak Ibu. Firman Allah berkata, karena itu buanglah segala kejahatan dan segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, air susu ibu yang sejati, yang murni, yang selalu dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kita lanjut dengan ayat 3 dan 4. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya, kepada Yesus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Perhatikan ayat yang kelima. Ayat kelima berkata, dan biarlah kamu juga, masing-masing jemaat GPDI Mahanaim, dipergunakan sebagai apa? Batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Lihat anjuran terakhir dari apa yang disampaikan Petrus di ayat yang kelima. Supaya kita semua benar-benar dipergunakan oleh Tuhan. Dipakai, bukan disisihkan, terbuang karena apkir. Tapi kita benar-benar digunakan sebagai batu yang hidup. Seperti kita lihat di dalam bangunan tembok-tembok ini. Ada batu-batu yang dipergunakan. Demikian pun saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kepada Alkitab, kita melihat Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus Kristus, batu penjuru. Artinya apa? Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya batu dasar untuk fondasi didirikannya sebuah bangunan rohani atau rumah yang rohani yang pada umumnya kita sudah sangat akrab
dengan sebutan, saudara mungkin masih ingat, tempat kediaman Allah. Jadi himpunan kita ini adalah digambarkan seperti himpunan batu-batu yang membentuk bangunan untuk tempat kediaman Allah. Disebut juga seringkali dengan istilah para hamba Tuhan mengatakan gereja Tuhan. Kalau hamba-hamba Tuhan berbicara ngomong gereja Tuhan, itu bukan berbicara bangunan gedung, tapi himpunan orang-orang percaya di mana Tuhan diam bertahta di tengah-tengah perhimpunan orang percaya itu. Juga disebut sebagai bait kudus Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana semuanya ini, istilah ini tempat kediaman Allah, gereja Tuhan, bait yang kudus, bukan berbicara tentang bangunan fisik, bukan berbicara tentang gedung, tetapi berbicara tentang bangunan rohani, yaitu tempat kediaman Allah, di mana Allah bertata ketika 2 atau 3 orang berhimpun. Allah diam di tengah-tengahnya. Jadi perhimpunan itu seperti sebuah bangunan dan Allah menjadi penghuninya yang ada di tengah-tengah perhimpunan itu. Pada umumnya kita sudah akrab dengan ayat ini, bukan? Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Mungkin banyak di antara saudara jemaat yang sudah sering melayani mengangkat mensitir ayat ini. Dikatakan sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dengan dasar apa? Namaku, berkumpul karena nama Yesus. Apa? Yesus katakan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara jangan tunggu ini kalau saudara tiba di jam ibadah. Jam kemah, jam ibadah wadah. Tetapi ketika ayah ibu, nah yuk kita kumpul yuk, kita doa bersama-sama. Perhimpunan sekian banyak orang dalam rumah tangga saudara, di kamar saudara. Maka saudara menjadi bait Allah, tempat Allah berdiam. Karena ketika saudara berhimpun, nah yuk kita berpegang tangan, kita berdoa, saudara pimpin doa Bapa di dalam sorga, maka Yesus hadir di tengah-tengah saudara. Karena himpunan sekian banyak orang itu, Tuhan hadir, Tuhan menempatinya seperti dia ada di dalam sebuah bangunan. Apalagi pada waktu kita berhimpun seperti ini. Saya tanya dan tidak perlu saudara jawab. Apa saudara yakin Yesus ada di tengah-tengah kita? Sepenuh-penuh hati kita ya meyakini bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Dia tertarik bukan karena bangunannya, lightingnya, musiknya dan sebagainya, sama sekali tidak. Dia tertarik karena ada orang-orang percaya yang sepakat berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Dia. Selanjutnya, Rasul Petrus, kalau saudara tetap ada di dalam ayat pokok, menasihati kita bila kita ingin dipakai Tuhan.
Bukan hanya ketika kita ibadah hari Minggu, tetapi dalam himpunan raya yang mulia, khususnya himpunan gereja yang sempurna. Kita ada di sana menjadi bagian batu-batu yang dipakai oleh Tuhan, maka saudara perhatikan, ada beberapa hal yang dinasehati oleh Rasul Petrus untuk kita lakukan dari sekarang ini. Sebagai pengikut Yesus, apalagi kita ada di 2022, di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dibanding ketika kita hidup di tahun-tahun sebelumnya. Sekali lagi, kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan sebagai bahan atau sebagai batu yang nanti dibangun menjadi tempat kediaman Allah, menjadi bait Roh Kudus, menjadi gereja Tuhan, kita harus perhatikan hal-hal yang harus bersih dan tidak ada lagi dari dalam kehidupan kita. Lihat Alkitab saudara, catatan saudara dari 1 Petrus pasal 2 ini, yuk, beberapa bagian. Yang pertama kita dinasehati, buanglah segala kejahatan. Untuk berhimpun di tempat ini, nggak ada orang disuruh tunggu di pintu dan bertanya, apakah di hati saudara ada kejahatan? Lalu saudara dengan jujur berkata, ya ada. Oh, kalau begitu saudara nggak boleh himpun. Nah. Tetapi nanti dalam perhimpunan yang mulia, hanya orang-orang yang bersih dari segala kejahatan yang bisa ada dalam perhimpunan itu. Perhatikan 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Perhatikan saudara, ini syarat pertama. Karena itu apa? Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Sambil mendengar firman Allah, kita introspeksi diri. Apakah ada kejahatan? Mungkin tangan ini tidak lakukan kejahatan, tapi kejahatan lewat mata, pikiran, niat hati. Kalau unsur itu masih ada, saudara tidak akan pernah dilarang untuk datang ke gereja dalam perhimpunan sekarang di bumi. Tapi untuk perhimpunan dalam kemuliaan nanti. Sebab itu kita dinasehati Bapak Ibu. Nah, kata buanglah di sini, itu sebabnya saya beri tanda saudara. Itu sama dengan kalau saudara membaca Kolose 3 ayat yang ke-8. Yaitu seperti baju. Kalau saya punya seragam saudara dan warnanya ini. Coklat, mau dibilang coklat apa ya. Sehingga saudara kenal, oh itu jasnya Pak Yos, sebab itu selalu yang dipakainya. Sehingga ini menjadi trademark saya. Saudara identikan Yosminandar itu dengan warna coklat. Padahal warna ini warna kotor, warna menjijikan dan sebagainya. Maka saudara kata buanglah seperti saya melepas ini. Lalu saudara, saya berubah citra dari tadinya coklat sekarang putih. Sebab semua yang coklat itu sudah dilepas, bahkan dibuang, ditanggalkan. Dan itu tidak lagi menjadi ciri khas dari kehidupan saya. Demikian segala kejahatan, unsur kejahatan
apapun bentuknya. Tipu muslihat. Dari kehidupan kita berusaha dalam segala hal, mulut kita, cara kita, ada tipu muslihat. Bahkan kemunafikan. Kita mempertahankan citra seolah-olah baik, tetapi sebenarnya itu cuma sandiwara belaka. Itu jadi kebencian bagi Tuhan, dan tidak ada orang model kayak begitu di sorga. Khususnya masuk gereja yang sempurna. Kedengkian yang terus disimpan, walaupun saudara sebenarnya dari perkataan senyuman, kayaknya kita tidak ada apa-apa. Tetapi sebenarnya ada roh kedengkian. Juga fitnah. Itu sebabnya nggak usah komentar tentang seseorang atau siapapun kalau kita nggak ngerti faktanya. Apalagi cuma mendengar berita dari orang. Dan kita lihat sekarang musim hoax di dunia ini begitu luar biasa. Sebelum kita percaya kepada Yesus, kita tidak bisa melepaskan diri dari semua dosa-dosa yang saya gambarkan seperti pakaian yang saya kenakan. Tetapi setelah kita ada di dalam Yesus, kuasa dari penebusan darah Yesus yang bisa melakukan itu. Hanya dengan iman kepada Yesus. Jadi kalau ada konsep agama yang mengajarkan seseorang bisa membebaskan diri kalau dia beramal baik dan sebagainya, itu tidak akan pernah bisa membersihkan kita dari semua dosa-dosa yang Petrus daftarkan tadi. Hanya oleh iman kepada Yesus. Kita sudah memperoleh itu. Itu sebabnya kita peringati karyanya yang luar biasa itu. Tetapi saudara, dalam perjalanan kekristenan, dengar baik-baik jemaat. Kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena iblis terus berusaha ingin mengembalikan pakaian kita, saudara, kepada keadaan semula. Supaya dikembalikan lagi begitu. Saya pakai ini bukan mencitrakan ya, supaya saya pakai lagi aja jasnya. Gitu. Tapi saya ilustrasikan. Iblis ingin kembalikan. Supaya citra yang dulu sudah hilang itu kembali lagi di dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Allah mengingatkan kita. Kita harus terus buang. Jangan izinkan. Salah satunya kita terus diperingatkan. Itu sebabnya saya selalu ingatkan, jangan cuma sekedar makan dan minum. Tetapi betul-betul hayati. Seperti kita makan roti. Demikian kita terima pribadinya. Seperti kita minum anggur. Demikian kita terima karyanya. Sehingga terus dosa-dosa yang ingin ditempelkan iblis itu. Kita buang, kita kalahkan. Sekarang kita lihat nasihat Petrus yang kedua. Kembali saudara perhatikan catatan Alkitab saudara. Kita dinasihati, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Mungkin ada di antara saudara ya yang sudah banyak mengerti firman Allah. Mulai kritis pemikiran saudara. Pak Pendeta, apa enggak keliru ini? Apakah kita terus jadi Kristen bayi? Bukankah firman Allah mengajar kita untuk bertambah jadi dewasa? Saya pernah berilustrasikan kepada saudara, kalau saya ini sebagai bapak rumah tangga,
istri saya sebagai ibu rumah tangga. Ada 1.700 anggota jemaat di GPDI Mahanaim, tapi semuanya bayi. Lalu saya rekrut sekian banyak saudara. Pelayan-pelayan Tuhan diperbantukan di tempat ini. Maka ketika di sini, di sana, di sana, kami semua pergi. Lalu pindah lagi, anak nangis minta ini. Kami mati bengkok, saudara, karena ngurusin bayi. Tetapi jemaat harus bertambah, sehingga saudara bisa melayani yang lain. Dan saudara menjadi Kristen yang mandiri, dewasa, bahkan berkontribusi. Tidak cuma minta, tetapi saudara juga ambil bagian dalam melayani, memberi, dan sebagainya. Sehingga kalau saudara berkata seharusnya kita menjadi orang dewasa, saya katakan itu betul 100%. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, tentang rasa haus kita, rasa lapar kita kepada kebenaran firman Allah, itu tidak pernah boleh berubah. Saya berharap saudara tetap menjadi seperti bayi yang baru lahir. Bukan bayi yang sudah mulai ngerti segala sesuatunya dan minta yang macam-macam, saudara. Tetapi bayi yang betul-betul membutuhkan ASI dari ibunya. Dia nggak peduli dengan makanan menu-menu lain seperti anak-anak yang mulai beranjak. Apalagi remaja, saudara. Mintanya semua menu yang ada di mall. Di rumah semua dianggapnya makanan nggak berkualitas. Padahal semua junk food itu berbahaya, bukan? Jadilah anak-anak Tuhan GPDI Mahanaim yang menginginkan kebenaran firman Allah yang murni, saudara. Kalau saudara lihat jajanan rohani, buka YouTube. Silakan hadiri berbagai-bagai kunjungan. Saudara akan disajikan. Ini keren ya, ini hebat ya. Dan banyak orang yang gatal telinga. Lalu terbawa karenanya. Tetapi saya menyampaikan firman Allah ini seperti yang disampaikan oleh dinasehatkan Petrus kepada jemaat. Biarlah kita hanya merindukan kebenaran firman Allah yang murni, yang sejati, yang tidak dicampur dengan berbagai-bagai hal. Tetapi kita melihat sekarang ada kecenderungan orang hanya senang telinganya. Dikorek-korek. Aduh, nikmat, enaknya. Tetapi dia tidak mendapat menu yang menumbuhkan kekristenannya. Bayi, dia hanya tahu susu dari ibunya. Apapun yang terjadi, itu yang dicarinya. Dan biarlah ini benar-benar mencitrakan kekristenan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya berharap saudara benar-benar menjadi pengikut Yesus yang sejati, yang hanya merindukan susu yang murni, firman Allah yang murni, kebenaran firman Allah yang murni. Saudara hamba-hamba Tuhan yang ada di GPDI Mahanaim, jangan saudara ragukan citra pelayanannya, kebenaran firman Allah yang benar-benar diangkat. Mereka dari dasar sekolah Alkitab yang diajarkan tentang hal ini dengan sesungguhnya. Sekarang kita datang kepada nasihat yang ketiga. Dikatakan datang kepadanya batu yang hidup. Kepada siapa kita harus datang? Dinasehati kepada batu
batu yang hidup. Siapa yang dimaksud dengan batu hidup di sini? Untuk itu, saya ajak saudara untuk melihat ke surat 1 Korintus pasal 10 ayat 3 dan ayat 4. Perhatikan saudara, 1 Korintus pasal 10 ayat 3 dan 4 mengisahkan perjalanan bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Dikatakan mereka semua makan makanan rohani yang sama. Jangan sampai saudara makan makanan rohani yang variatif tetapi menyesatkan, meracuni. Itu sebabnya kita perlu susu yang sejati itu. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dulu ketika saya kanak-kanak bahkan sampai remaja sudah sekolah Alkitab, saya masih belum mengerti. Saya pikir dulu Musa pukul batu itu, lalu saudara, batu itu memancarkan air, dan di mana saja dia pergi ketemu batu, batu itu nggak boleh dipukul lagi, tapi cuma tinggal bicara kepada batu itu, lalu batu itu akan mengeluarkan air. Tetapi setelah saya menjadi guru pelajaran surat 1 Korintus, mata saya terbuka di sini. Ternyata batu yang dipukul oleh Musa yang adalah gambaran Kristus, itu sebabnya Musa bersalah di sini. Karena disuruh cuma pukul 1 kali, dia pukul 2 kali. Ya, lalu berbicara. Ternyata batu ini dia berjalan, saudara, mengikuti perjalanan rombongan bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan batu itu adalah gambaran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita tahu saudara, bangsa Israel bisa bertahan hidup saudara, sebab mereka dapat makanan dari Tuhan dan juga dapat minuman yang datang dari Tuhan. Kita khususkan kepada batu yang hidup, yang memberi air hidup. Tentang makanan kita tahu kan, itu yaitu mana yang diberikan oleh Tuhan setiap hari, yang merupakan gambaran firman Allah yang menghidupkan. Saya berharap saudara setiap hari, memang 1 minggu 1 kali kita beribadah menerima kebenaran firman Allah, tetapi saya harap secara pribadi saudara membuka entah 1 pasal, entah 1 perikop atau 1 ayat, ada makanan rohani yang sejati yang saudara nikmati. Karena itulah yang menghidupkan kerohanian kita, kekristenan kita. Jangan saudara jadi orang Kristen yang hanya 1 kali seminggu mendengar firman Allah. Saudara nggak bisa bayangkan kalau bagaimana saudara makan seminggu sekali. Tetapi kita lihat perjalanan bangsa Israel, mereka makan tiap-tiap hari mana dari sorga. Menu dari Tuhan sendiri yang memberi mereka makan untuk mereka bertahan hidup. Tetapi sekali lagi untuk air saudara, ada batu yang mengikuti mereka. Dan batu itu tempat di mana Allah memancarkan air setiap umat Allah memerlukannya.
Kalau mereka haus atau perlu kesegaran, mereka katanya datang ke batu itu dan berkata, "Batu, saya haus, saya perlu minum." Maka batu itu akan memancarkan air yang memberi kepada mereka kepuasan dari rasa haus. Batu itu memancarkan air yang memberi kesegaran karena tubuh mereka dibasahi oleh air itu. Siapapun yang datang dari bangsa Israel bisa menghampiri batu itu. Saya ingin tanya kepada saudara, hubungan saudara dengan pribadi Allah lewat Roh Kudus. Adakah keintiman saudara dengan Dia yang setiap hari memberi saudara kesegaran rohani lewat pekerjaan Roh Kudus? Saudara nggak perlu memukul batu itu karena dia sudah cukup satu kali disalibkan. Jangan sakiti dia lagi dengan sikap dan perbuatan kita. Tetapi perkatakan dari mulut kita. Itu sebabnya di awal tahun ini saya khotbah kepada saudara, bukan? Biarlah saudara punya hubungan yang selalu intim dengan Dia. Koneksi kita kepada Tuhan bukan saat seperti di sini saja. Ketika kita bubar, saudara pulang dari gereja, saudara tetap punya hubungan dengan Dia. Pakai mulut saudara. Kalau saudara di kendaraan umum tentu bijak ya mengucapkannya. Sebab kalau saudara ngomong, nanti orang nengok sendiri, orang gendeng ini katanya begitu. Saudara bisa perkatakan dari hati saudara dengan yakin. Minta Roh Kudus menyertai saudara, memimpin saudara. Memelihara saudara, menjaga dari semua yang jahat yang ingin dicentelkan kembali oleh iblis kepada kita untuk mewarnai kehidupan kita yang lama. Dan kalau setiap anak Tuhan memiliki hubungan yang pribadi, saya ingin semua jemaat mempraktekkan hal ini. Maka dimanapun saudara berada, Dia bisa memenuhi saudara dan mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Datanglah kepada batu itu. Yesus ada di mana-mana. Kemanapun saudara pergi, Yesus ada. Dan ketika saudara berkata kepada Dia secara pribadi, maka saudara akan menikmati hadirat-Nya. Hubungan yang indah. Dan iblis tidak akan berani menyentuh saudara. Sehingga benar-benar kita nanti akan digunakan menjadi batu yang hidup. Yang dipilih oleh Yesus sendiri. Untuk pembangunan rumah yang rohani. Gereja Tuhan, bait yang kudus Allah. Tempat di mana Allah yaitu Yesus sendiri berdiam di dalamnya. Jadi saya nggak gunakan istilah gereja yang pengikut Yesus yang sejati, gereja yang sempurna mempelai wanita Kristus, atau Hawa yang akhir, tetapi ada pengertian yang lain di sini. Batu yang hidup. Dan kita akan berjumpa dengan batu-batu yang lain. Membentuk satu bangunan yang rohani. Dan Yesus bertata di tengah-tengahnya. Itu gambaran lain untuk memudahkan saudara mengerti. Nah, sekali lagi saudara, kita harus senantiasa mengizinkan Roh Kudus membangun hubungan. Ketika berkendaraan, bahkan dalam kesibukan saudara, saudara tetap bisa kontak dengan Dia. Membangun hubungan dengan
Dia. Dan sekarang kita perhatikan yang keempat. Kalau kita benar-benar membangun kekristenan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, puncaknya. Ini yang terakhir yang Rasul Petrus katakan. Maka kita jadi jemaat yang bertumbuh. Sehingga kita benar-benar dipilih dari sekian banyak anak Tuhan di GPDI Mahanaim. Ketika pemisahan kita jadi orang yang terpilih. Oh, mengerikan orang yang gak terpilih, saudara. Sebab ada pemisahan, bukan? Sebab yang lain tidak akan dipergunakan, tapi orang-orang pilihan. Inilah yang akan dipakai oleh Tuhan menjadi batu yang hidup yang dipergunakan untuk maksud yang rohani. Dan kalau kita ingin dipilih, perhatikan jemaat, kita kalau ingin dipilih, kita harus bayar harga. Bayar harga. Nggak bisa kita cuma jadi sekedar orang Kristen saja. Saya sudah katakan ini kepada saudara. Kita harus siap ditempa. Kita harus siap dibentuk. Supaya benar-benar kita menjadi batu yang benar-benar berkualitas. Di mana ukurannya, besarannya, keadaannya, kepadatannya sama seperti yang Yesus inginkan. Dan ukuran kualitasnya adalah diri Yesus sendiri. Untuk itu saya ajak saudara melihat sebuah gambaran ya. Bagaimana proses pembentukan batu ini. Ketika Raja Salomo membangun bait Allah yang seringkali juga disebut sebagai bait Salomo. Kalau nanti saudara di rumah, saudara bisa membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 18. Kalau baca di sini cukup panjang ya saudara. Saya akan baca saja beberapa ayat secara random. Ya, diceritakan bagaimana tukang-tukang Salomo mencari dan membentuk batu-batu yang dipakai untuk pembangunan bait Allah. Jadi enggak sembarang batu, saudara. Tetapi batu-batu yang benar-benar terpilih, teruji. Bahkan itu pun harus lewat proses. Nah, ini ayat yang saya ingin baca. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 17 dan 18. Jadi ayat 1 sampai 16. Saudara bisa lihat di rumah nanti ya. Dikatakan dan Raja Salomo memerintahkan supaya mereka apa? Melinggis batu yang besar. Dilinggis loh saudara ya. Inilah latar belakang kita. Ditemukan, dipilih oleh Allah untuk dipakai oleh Allah. Kita terpendam oleh dosa, tapi kita dipilih, ditemukan dan dipilih. Batu yang mahal-mahal untuk membuat dasar rumah itu dari batu pahat. Jadi batu-batu yang dipasang itu lewat proses pahat. Mungkin saudara merasa kadang-kadang firman Allah kayak pahat yang memahat saudara, bukan? Kok kayaknya pendeta ini nyinyir banget nih. Sentimen, kok saya yang disindir-sindir. Padahal saudara sedang dipahat. Untuk dibuat presisi sama seperti Yesus. Yang Yesus inginkan. Maka sekarang perhatikan saudara. Maka apa katanya? Tukang-tukang Salomo dan tukang-tukang Hiram serta orang Gebal memahat
dan menyediakan kayu dan batu untuk mendirikan rumah itu. Jadi batu itu enggak sembarangan. Pasang, pokoknya nanti ditemplok kelihatan bagus. Tidak. Ukurannya harus presisi. Jadi dari ayat ini saudara perhatikan ke caption. Ada 3 macam tukang yang Salomo pakai untuk mencari material yang terbaik. Mulai dari fondasi sampai kepada bagian yang terpenting dalam bangunan bait Allah. Tidak heran ketika diresmikan, kalau saudara baca kisah selanjutnya tentang peresmian bait Allah. Shekinah Allah turun. Luar biasa. Ada kabot. Bukan ikabot kehilangan bobot ya. Kabot. Orang gak tahan berdiri di hadapan Tuhan. Semua sujud berlutut. Karena kemuliaan Tuhan hadir. Nanti anak-anak Tuhan yang terpilih. Dia benar-benar akan mengalami ini. Tetapi sekali lagi, kita harus bayar harga kalau kita mau dipilih. Kalau tidak, kita akan terbuang. Yuk kita rinci sekarang. Tukang Salomo. Dia dipakai untuk memahat. Sesuai dengan ukuran presisi. Siapa yang dimaksud tukang Salomo? Tukang-tukang Salomo di sini tidak lain adalah gambaran hamba-hamba Tuhan yang dipilih dan dipercaya Tuhan berdiri di mimbar ini dengan bermodalkan dijauhkan saya bersumber dari lain. Kalau saya menyampaikan firman Allah, saya ingin murni firman Allah. Tukang-tukangnya Salomo ini berbicara tentang hamba Tuhan. Dipercayakan Tuhan berdiri di mimbar ini, menyampaikan firman Allah. Saudara, sekian banyak hamba Tuhan yang Tuhan pilih berdiri di mimbar ini. Hargai mereka. Saudara tidak perlu mengkultuskan, tetapi hargai. Tuhan sediakan di tangan mereka, baik itu palu maupun pahat, untuk membentuk saudara. Biarlah tiap-tiap minggu, setiap kali kita beribadah, kita datang seperti batu yang masih ada nonjol di sini, dan sebagainya. Yang tidak berbentuk, dia pahat, dia perbaiki. Hadapi pelayan Tuhan seperti saudara menghadapi Tuhan. Jangan pernah kultuskan kami. Kami sama seperti saudara. Tetapi Tuhan percayakan pelayan Tuhan berdiri memegang pahat Tuhan, yaitu firman Allah, untuk memahat kita, meluruskan kita, membenarkan kita. Jangan pernah salahkan firman Allah. Kita yang salah kalau kita harus dipahat, diluruskan, diperbaiki. Karena Tuhan cinta kita, supaya kita tidak menjadi batu yang terbuang, tetapi batu yang dipakai Tuhan. Kalau bisa tampilkan Galatia pasal yang ke-1 ayat 9 dan 10, supaya kita baca dengan cepat. Sebelum ke tukang hiram, saudara kita lihat dulu ayat ini. Galatia pasal yang pertama, saudara lihat ayat yang ke-9.
9 dan ayat yang ke-10. Dikatakan, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, malah biarlah saudara bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, staf GPDI, termasuk saya, dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kita. Jangan, kalau begitu saya cari gereja lain aja. Aduh, saudara, nggak pernah diluruskan kalau begitu. Kalau kita cuma datang ke gereja yang ngelus-ngelus kita, yo berkat, menidurkan kita, meninabobokan kita. Tapi biarlah kita izinkan paha Tuhan membentuk kita. Mungkin kami menjadi orang-orang yang dibenci karena menyampaikan firman Allah apa adanya. Saya lebih baik berkenan kepada Tuhan daripada berkenan kepada manusia. Tapi ditolak oleh Tuhan. Coba pindah ke ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Saya kalau khotbah di atas ini, saya mau cari kesukaan siapa sih? Kalau saya menyukakan saudara, saya akan robah khotbah saya. Yang indah-indah, yang manis-manis, yang membuat saudara, aduh besok saya ke gereja lagi, enak khotbahnya, senang. Tapi saya menjerumuskan saudara. Lebih baik saya menyukakan Allah. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan dengan hamba-hamba Tuhan tuh. Kita bukan hamba manusia, kita hamba Kristus. Kita naik ke mimbar, berpihak kepada Kristus. Kalau ada dosa, kami tidak akan segan-segan jelaskan itu. Supaya benar-benar hidup jemaat seperti yang Tuhan inginkan. Kita pindah ke tukang yang kedua, ya, tukang Hiram. Tadi tukang Salomo. Di dalam ayat 1, ayat 5, pasal 5 ayat 1 sampai 18 dijelaskan bahwa sejak Daud sampai Salomo menjadi raja Israel, maka baik Daud maupun Salomo bersahabat, saudara, dengan yang namanya Hiram ini. Dia Hiram, tetapi dia adalah raja negeri tetangga di Asyur. Ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan seringkali izinkan rekan-rekan kita, sahabat-sahabat, relasi kita, kenalan kita, klien kita, saudara seiman, seringkali jadi pahat untuk kita, saudara. Entah lewat perkataannya, entah lewat cara hidupnya, bahkan kadang-kadang mungkin orang itu membuat kita, saudara, dipermalukan, padahal kita nggak pernah melakukan hal itu. Pernah? Ada teman yang memperlakukan saudara, merasa saudara, istilah mereka dizolimi gitu rupa, diperlakukan tidak adil. Seringkali kita lebih memilih, saya cari gereja yang aman. Ada jemaat yang begitu, ketika berhimpun di kemah, ada gesekan di kemah, langsung saja dia mentah. Padahal saudara, mungkin Tuhan izinkan orang itu menggesek untuk membentuk kita.
Kalau saudara membaca Amsal 12 ayat 17, apa katanya? Besi untuk tajam, dia harus digosok dengan besi. Besi menajamkan besi katanya. Jadi, jadilah jemaat yang tegar, saudara. Kalau kita ingin dipakai, kadang-kadang orang yang kita anggap berohani, malahan juga mungkin menggesek kita. Jadilah kita seorang anak Tuhan yang benar-benar tahan. Sehingga kita dibentuk. Pernah ingat kesaksian ibu saya? Dia alami fitnah. Saudara, sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Ayah saya dipanggil Tuhan, saya saat itu masih sangat muda, 6 atau 7 tahun. Usahanya jadi merosot karena 2 kali saudara toko itu kebakaran begitu rupa sampai ibu saya nggak bisa memodali lagi. Jadi miskin, dapat fitnah lagi. Bahkan sampai ada ketentuan di mana ibu saya tidak boleh lagi beribadah. Apakah ibu saya gaya cengeng, saudara, lalu cari gereja lain saja? Dia katakan, kalau saya tidak diizinkan duduk di kursi, saya rela duduk di lantai. Kalau saya nggak boleh masuk gereja, izinkan saya dengar firman Tuhan lewat jendela. Ibu saya. Dan itu membentuk kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Di gereja yang sama sampai sekarang. Jadi jemaat yang tegar. Karena Tuhan punya maksud untuk membentuk kita menjadi gereja seperti apa yang Dia inginkan. Jadi saudara, kadang-kadang Tuhan pakai teman kita menjadi alat untuk menggesek kita supaya kita semakin halus sama seperti Dia. Dan yang terakhir, tukang atau orang gebal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 83 ayat 7 dan 8, saya langsung saja menjelaskan bahwa orang gebal adalah musuh umat Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang Kristen punya musuh? Musuh kita bukan darah dan daging. Tetangga kita itu terdiri dari darah dan daging. Itu bukan musuh kita, saudara. Tetapi seringkali roh-roh jahat di udara, apalagi mereka beriman kepada iman yang gak betul, bukan Allah yang betul. Sehingga roh-roh kegelapan itu, saudara, menghinggapi mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang memusuhi kita. Tujuannya untuk menggosok kita, merempelas kita, mengikir kita begitu rupa, memahat kita begitu rupa. Seringkali ya, orang-orang di luar Kristus, mereka bukan musuh kita, kita harus kasihi mereka. Tetapi seringkali Tuhan izinkan membentuk anak-anak Tuhan di berbagai negara termasuk di Indonesia untuk menggosok kita, membentuk kita menjadi batu yang mulia yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Saya berharap sekian lama saudara jadi anak Tuhan, bentukan Tuhan itu sudah terjadi. Kalau sekian lama kita jadi anak Tuhan, kita masih jadi batu gelondongan yang belum terbentuk, mau jadi apa kita, saudara? Tuhan tidak akan pakai nanti satu saat. Mungkin keselamatan kita terima, tapi harus lewat masa 3,5 tahun pemerintahan antikristus. Wow. Lebih baik kita benar-benar menjadi batu yang ditempa Tuhan. Saatnya dipakai untuk menjadi tempat apa?
kediaman Allah, gereja Tuhan, bait Roh Kudus. Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Saya terinspirasi nyanyian ini. Ada tempat yang mulia. Ada posisi yang mulia, saudara, dalam gereja Tuhan. Jangan sia-siakan, ini merupakan anugerah Tuhan. Gunakan ini sebaik